Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Walaupun mungkin sebelumnya kalian pernah mendapatkannya di sekolah dasar, tapi kali ini kita akan coba bahas lagi dari awal ya, mengenai pecahan itu seperti apa. Oke semuanya, selamat menyimak. Kali dari bentuk umum pecahan. Secara umum, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. A ini disebut sebagai pembilang dan B, bilangan yang di bawah bar ini disebut sebagai penyebut. Oke, contoh dari pecahan. Yang pertama, ini bilangan pecahan seperti ini dibaca apa? Dibaca 2/3. Kemudian contoh lain yang ini, yang kedua, dibaca 5/3. Ketika suatu pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, biasanya pecahan tersebut akan diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Contoh di sini ada pecahan 5/3. Berapa pembilangnya? Pembilangnya 5, penyebutnya 3, artinya 5 itu lebih besar daripada 3 kan. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita akan ubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Caranya seperti apa? Caranya adalah 5/3. 5 dibagi 3 itu dapat berapa? 3 dikali berapa sih yang hasilnya mendekati 5? Nah, ternyata yang dapat adalah 1 ya. 5 dibagi 3 itu dapat 1. 1 dikali 3 berapa? 3. Berarti ada sisa 2. Bisa kita tuliskan di sini 1, 2/3. Nah, contoh lain di sini ada 11/5. 11 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 2. 2 dikali 5 berapa? 10 kan. Nah, ada sisa 1, berarti kita bisa tuliskan 2 1/5 seperti itu. Sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Di sini ada contoh 2 1/5. Cara untuk mengubah menjadi pecahan biasa, kita kalikan penyebutnya dengan bilangan bulat yang di sampingnya. Bilangan bulatnya kan 2, penyebutnya 5. Maka kita kalikan 5 dikali 2. Berapa 5 kali 2? 10. Baru kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. 10 ditambah 1 adalah 11. Jadi bisa kita tuliskan 11/5. Nah, sekarang coba kalau 42/3. Bagaimana pecahan biasanya? Berarti kita kalikan 3 dikalikan dengan 4 berapa? Dapat 12. 12 ditambah 2 adalah 14. Maka pecahan campuran ini bisa kita tuliskan menjadi 14/3. Sekarang kita masuk kepada membandingkan pecahan. Bagaimana caranya untuk membandingkan pecahan? Di sini ada contoh, ada 2/5 dan 1/5. Pecahan ini dua-duanya memiliki penyebut yang sama. Ketika penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal lihat pembilangnya saja. Ya, yang satu pembilangnya 2, yang satu lagi 5, maka kalian bisa tuliskan 2/5 lebih besar daripada 1/5. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Seperti ini. Coba kalian bandingkan 2/3 dengan 1/5. Caranya gimana? Nah, supaya lebih mudah, kalian samakan dulu penyebutnya. Dengan gimana cara menyamakan penyebutnya? Cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya tersebut. Berapa KPK dari 3 dan 5?
Ya, karena penyebutnya 3 dan 5, maka kita cari kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5. Nah, kelipatan dari 3 tuh berapa aja sih? Mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 itu adalah mulai dari 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kita cari apakah ada kelipatan yang sama antara 3 dan 5. Kalau ada yang sama, ambil kelipatan yang sama tapi yang terkecil. Yang terkecilnya berapa di sini? Yang terkecilnya adalah 15. Maka kita jadikan dua-duanya pecahan ini penyebutnya menjadi 15. Ya, 2/3 kita jadikan penyebutnya menjadi 15. Kita lihat hubungan antara 3 dan 15. 3 jadi 15 diapakan? Dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. 2 kali 5 yaitu 10. Jadi 2/3 ini sama dengan atau senilai dengan 10/15. Dan pecahan 1/5 kita jadikan penyebutnya jadi 15. 5 dikali berapa jadi 3? Jadi 15. Maaf ya, 15. 5 dikali 3, maka 1 juga harus dikalikan dengan 3. 1 dikali 3 adalah 3, maka 1/5 itu sama dengan 3/15 ya. Ini disebut sebagai pecahan senilai. Angka-angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Oke, kita balik lagi ke pecahan 2/3 ya. Jadi setelah kita ganti menjadi penyebutnya sama-sama 15, 2/3 itu tadi sama dengan berapa? Senilai dengan 10/15. Sementara 1/5 itu senilai dengan 3/15. Nah, setelah penyebutnya sama, kalian tinggal lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar? Ternyata 10 lebih besar daripada 3. Oleh karena itu 10/15 lebih dari 3/15. Artinya apa? Tadi 10/15 itu mewakili 2/3 dan 3/15 itu mewakili 1/5. Artinya apa? Artinya 2/3 itu lebih besar daripada 1/5. Kita kembalikan kepada bentuk awal pecahan ini. Baik, sekarang kalian akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, jika penyebutnya sudah sama semuanya, kalian bisa langsung saja tambahkan atau kurangkan pembilangnya. Contoh di sini nomor 1 ada 5/7 ditambah 1/7. Ini penyebutnya sama-sama 7, sudah sama. Berarti caranya gimana? Kalian tinggal tambahkan pembilangnya saja, itu 5 ditambah 1 jadinya 6/7. Kemudian nomor 2 juga sama ya, udah sama penyebutnya sama-sama 6, tinggal kalian kurangkan pembilangnya saja. 4 dikurangi 2 itu adalah 2. 2/6. Nah, ini 2/6 ini bisa kalian sederhanakan menjadi 1/3. Caranya gimana? Pembilangnya dibagi 2 dapat 1, 6 juga dibagi 2 dapat 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini ada pecahan campuran. Supaya lebih mudah, kalian ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan yang biasa. Berarti berapa nih? 5 dikali 1 adalah 5, kemudian ditambah 1 adalah 6. Jadi 1/5 itu senilai dengan 6/5 dikurangi 2/5. Baru setelah seperti ini ya, kalian tinggal kurangkan saja pembilangnya. 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4/5. Sekarang bagaimana kalau misalkan penyebutnya berbeda? Apakah boleh langsung dikurang atau ditambah? Tidak ya. Kalau misalkan penyebutnya berbeda, kalian harus samakan dulu penyebutnya. Di sini contoh 2/3 ditambah 1/2. Caranya samakan dulu penyebutnya, berarti kalian cari KPK dari penyebutnya ini ya. KPK dari 2 dan 3 itu berapa? Kelipatan 2, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9 dan seterusnya.
Nah, cari kelipatan yang sama yang terkecil. Ternyata yang sama yang terkecil adalah 6. Maka kalian jadikan penyebutnya sama-sama menjadi 6. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 2/3 ditambah 1/2. Kita jadikan sama-sama 6 ya. 3 dikali berapa supaya jadi 6? 3 dikali 2. Maka 2 juga harus dikalikan dengan 2, yaitu 4. Kemudian yang ini 1/2, 2 dikali berapa sih? Jadi 6 kali 3, maka 1 juga harus dikalikan dengan 3, jadinya 3/6. Nah, setelah sama, langkah berikutnya ya udah tinggal tambahkan pembilangnya. 4 ditambah 3 berapa? 7. 7/6. Karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kalian bisa ubah menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 6 dapat berapa? Dapat 1, sisanya 1. Berarti kita bisa tuliskan 1/6. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, supaya kalian bisa lebih paham, kalian bisa coba kerjakan yang ini ya. Atau sudah dikerjakan? Ya, coba dikerjakan, nanti kita koreksi bareng-bareng insyaallah. Oke, sekian saja penjelasan dari Ibu mengenai pecahan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.